Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-raufur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbis salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Kemudian yang ke-37 daripada surah-surah dalam Al-Quran, As-Sabi' wa Thalathun min surah Al-Quran, Suratul Safat, Makiyatun wa ayatuha Thintani wa Thamanuna wa Mi'ah. Yang ke-37 surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama As-Safat. Surat As-Saffat ini diturunkan di Mekah. Ayat-ayatnya berjumlah 182 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Wasafati saffa artinya adalah demi malaikat yang berbaris siap menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faz-zajirati zajra, demi malaikat yang bertugas menghalau awan untuk menuju suatu tempat yang akan dihujani. Fattaliyati dzikra, demi malaikat yang membaca zikir. Inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu atau esa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala demi malaikat yang bersaf, yang berbaris, yang mana mereka itu siap, selalu siap untuk menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu selalu siap dan mereka tidak pernah mau enggan terhadap apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian banyak para malaikat itu, berbagai macam pula tugas-tugas yang diberikan Allah kepada mereka, para malaikat itu. Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ini tugasnya hanya satu. Kada ada tugas lain, kada ada. Dia diberi Allah tugas hanya memintakan ampun kepada orang yang bersalawat atas Nabi.
Allahumma ghufir fulan bin fulan, Allahumma ghufir fulan bin fulan, itu aja bacaannya. Ya Allah ampuni fulan bin fulan yang bersalawat kepada Nabi, ya Allah ampuni fulan bin fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallat alaihi al malaikah ma shalla alayya, rawahu Ibnu Asakir. Sabda beliau, barang siapa bersalawat atasku, bersalawatlah atasnya malaikat. Artinya malaikat memintakan ampun kepada kita selama kita bersalawat atas Nabi Muhammad. Sejam kita bersalawat, sejam itulah malaikat tadi diberi tugas oleh Allah untuk mengatakan Allahumma ghufir lahu, Allahumma ghufir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia. Maka itu Imam Ar-Ramli dalam fatwa beliau ketika ditanya mana afdalnya memperbanyak salawat dengan memperbanyak istighfar, beliau menjawab lebih baik memperbanyak salawat, lebih baik memperbanyak salawat. Alasannya kita bersalawat itu dimintakan ampun oleh malaikat. Malaikat yang mintakan ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Kalau kita minta ampun kepada Allah, belum tentu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi malaikat yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan laknat kepada orang-orang yang tertentu. Jadi malaikat itu tugasnya hanya mendua kepada Allah, Allahumma la'an fulan bin fulan, ya Allah laknatlah fulan bin fulan, ya Allah laknatlah fulanah binti fulan, ya Allah kutuklah si fulan bin fulan. Itu aja tugasnya. Kada ada tugas lain. Kalau malaikat berdoa kepada Allah agar fulan bin fulan dilaknat oleh Allah, dilaknat Allah orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtillah wa lam tazalil malaikatu tal'anuhu, rawahu Ibnu Majah. Barang siapa menjual sesuatu benda, menjual sesuatu barang yang di situ ada celah, yang di barang itu ada aib, tapi dia tidak mau menjelaskan aibnya kepada calon pembeli, senantiasa orang tersebut dalam kemurkaan Allah dan senantiasa malaikat melaknat akan dia. Jadi selama kita kadang minta ampun kepada Allah, selama kita kadang minta halal kepada orang yang kita tipu, malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah selalu mendoakan agar kita ini menjadi orang yang terkutuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja bacaan malaikat, Allahumma la'an fulan bin fulan, ya Allah laknatlah, sampai berapa banyak. Rasulullah bersabda lagi, idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abad an taji la'anathal malaika hatta tusbiha, rawahul Bukhari. Apabila memanggil seorang suami kepada istrinya, maka si istri itu enggan memenuhi panggilan suaminya, si istri itu dikutuk oleh malaikat sampai waktu pagi. Ini malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mengutuk, melaknat perempuan-perempuan yang tidak menghiraukan panggilan suami. Ada lagi malaikat-malaikat yang berbaris siap diperintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari majlis-majlis zikir. Ada lagi malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk berdoa, Allahumma a'ti mumpiqan khalafa. Itu aja tugasnya.
sembahyang kadadanya, kada ada tugas lain, cuma tugasnya hanya itu, berdoa, Allahumma a'ti mumpiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang sosial itu gantian yang berlipat ganda. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu ada punya malaikat khusus yang diberi tugas Allah untuk selalu mendoakan dia agar yang didermakannya itu digantikan Allah berlipat ganda. Terus saya itu berdoa, Allahumma a'ti mumpikan khalafa, Allahumma a'ti mumpikan khalafa. Ada lagi malaikat yang diberi Allah tugasnya untuk berdoa, Allahumma a'ti mumsikan, tapi apa? Ya Allah, orang yang ingin binasakan hartanya, ya Allah orang yang pemalar itu hancurkan hartanya, bangkrutkan hartanya. Sampai hari kiamat tugasnya itu aja, berucap itu aja. Nah, itulah yang dimaksud dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, was-saffati saffa, demi malaikat yang berbaris siap untuk menerima perintah atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, surat As-Saffat ini 182 ayat tadi memberikan petunjuk, arahan kepada kita. Salah satunya kita ambil contoh bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang keadaan hari akhir nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 22-23, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Allah berseru kepada malaikat untuk diumumkan, halaulah, hasyartutnya halau orang-orang yang zalim dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, dan halau juga sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah, dan bawa mereka itu kepada jalan neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setengah yang wajib kita imani bahwa nantinya setelah kita beberapa lama di dalam kubur, kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkit dari kubur, kita dihalau untuk menuju satu tempat yang bernama mahsyar. Itu wajib kita percaya. Sewaktu kita dihalau dari kubur menuju mahsyar itu, orang-orang yang menyembah berhala, dia akan membawa berhala. Orang-orang yang menyembah keris akan membawa keris. Ujar Tuhan, halau mereka beserta sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ kaina diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala barang yang kita sembah dalam dunia. Apabila adanya, apabila datangnya, wallahu alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil waktu kita bangkit dari kubur, kita dihalau, menuju mahsyar, kita membawa sesuatu yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ad-Durratul Fakhirah, wa minan nas may yuhsyaru bi fitnatihi dunyawiyah. Sebagian manusia nanti dihalau ke padang mahsyar itu dengan fitnahnya di dalam dunia. Artinya kita dihalau di padang mahsyar kaina, kalau kita beriman kepada Allah,
kita kadang menyembah berhala, tapi dalam dunia kita seringkali lalai kepada Allah dengan sebab sesuatu. Nah nanti sesuatu itu akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan beliau di situ kal'ud, seperti orang yang menggambus. Orang ini tukang gambus, kada tahu sembahyang, kada tahu waktu, menggambus saja gawiannya. Dengan gambus itu dia lalai kepada Allah. Begitu bangkit dari kubur akan dihalau, ada gambus, nah bawa gambus ini ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mizmar, seruling, tukang suling. Ini katuju menyuling, kada tahu waktu sembahyang, kada tahu orang terganggu, awal seruling jadi gawinya. Bangkit dari kubur, dia bangun, ada suling di gawak. Suruh bawa suling itu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suling inilah yang bikin fitnah dia di dalam dunia, sehingga dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dalam dunia suka minum arak, begitu bangkit dari kubur, bangun, ada botol arak di gawaknya, digantungkan di lehernya, dibawa, dihalau ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya sesuatu benda-benda apapun yang membuat kita maksiat kepada Allah, yang membuat kita lalai kepada Allah, akan kita bawa nanti ke hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Tukang umpamanya, ada tahu waktu sembahyang, betukang aja gawian. Bangun kena tokol kada gaji timbulan di gawak, diangkut ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencuntan samin, mencuntan segala macam, bangkit dari kubur, mahambin samin itu. Wa minan nas may yuhsyaru bi zalamatih. Sebagian manusia lagi ada yang dihalau nanti dengan kezalimannya. Hakim-hakim nang zalim nang tuang catok palo itu, nah karena begitu bangun dari kubur, digantung orang patut diguluknya. Jaka bapak kayan baik, berarti lanjang di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap benda apapun yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka benda itu akan kita bawa nanti ke hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasata asnaf rukbanan wa musyatan wa ala wujuhihim. Dihalau manusia itu pada hari kiamat 3 kelompok. Ada yang dihalau bertunggangan, berkendaraan. Bangkit dari kubur, siap sudah ada kendaraan mengangkut. Ada yang dihalau dari kubur menuju mahsyar itu wa musyatan, jalan kaki. Wa ala wujuhihim, ada yang jalan merayap. Jalan berjalan di atas muka-muka mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada yang bangun dari kubur, langsung ada tunggangan, siap naik tunggangan menuju padang mahsyar. Rasulullah SAW pernah bersabda, ujar beliau, ada seorang nanti begitu dia bangun dari kuburnya, telah siap di hadapannya kuda. Seolah-olah aku melihat akan kuda itu saat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu tuh kada ada bang sepeda motor, kada ada bang motor, kendaraan yang paling harat tuh kuda sudah. Nah, jadi kuda contohnya.
Lalu sahabat bertanya, siapa itu orang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ujar beliau, itu adalah seseorang yang hartawan. Itu orang kaya. Orang kaya ini dia membeli sebidang kebun, kemudian dia wakafkan untuk orang-orang miskin. Kebun, mekar kebun gatah 10 hektar umpamanya. Hasilnya untuk orang fakir miskin. Dia dengan harapan, dengan niat bekalku nanti di akhirat. Kemudian orang tersebut membantu orang-orang du'afa, janda tua yang tidak ada usaha, anak-anak yatim. Kemudian kata Rasulullah, orang tadi membeli budak-budak, dibeli kemudian dibebaskannya budak-budak itu. Kemudian laki-laki tadi kata Rasulullah, waktu dia berjalan ada melihat laki-laki tua yang matanya sudah kabur, yang berjalannya sangat lemah. Si hartawan tadi melihat laki-laki itu, dia belikan kuda. Dia belikan kuda, dia serahkan kepada laki-laki tadi, wahai laki-laki, ini aku memberi engkau kuda agar engkau tidak susah payah berjalan kaki. Dengan niat mudah-mudahan nanti aku dibangkitkan dari kuburku diberi kuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang nanti bangkit dari kubur sudah ada tunggangan kendaraan yang membawanya menuju padang mahsyar itu. Namun kita di sini kada tak pakai kuda, nandang sepeda motor gitu warakan. Warakan sepeda motor. Orang-orang penceramah nang ke kampung-kampung, nang ke dusun-dusun itu nah, mereka bisa beda nang sepeda motornya buruk. Ganti akan lawan nang buga niat supaya nanti bangkit dari kubur ada kendaraan nang menjemput aku untuk menuju mahsyar. Para muhibbin rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, kaifa nuhsyaru ya Rasulullah, bagaimana nantinya kami dihalau wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, isnani ala ba'ir wa khamsatun ala ba'ir wa asharatun ala ba'ir. Ya Nabi, di antara kalian ada nang kena berdua seekor unta, ada yang berlima seekor unta, ada yang 10 seekor unta. Imam Ghazali mensyarahkan ini hadis, itu adalah maksudnya bagi mereka-mereka yang dalam dunia bertuturuk berbuat kebaikan. Mengerahkan orang sepeda motor umpamanya, seorangan kada mampu 10 juta, cari kawan berlima 2 juta seorang, tukarakan orang sepeda motor. Nah kayaknya unta berlima ini menunggang itu untanya. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tazkirahnya menyebutkan bahwa di padang mahsyar nanti manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dihalau dari kuburnya menuju mahsyar berbagai macam bentuk keadaan tubuhnya. Ada yang nanti begitu bangkit dari kubur wajahnya berubah kalkirdah seperti kera. Awak-awak manusia muha-muha warik. Siapa mereka-mereka itu? Mereka adalah orang yang dalam dunia namam, ma'adu domba, ma'anjur atar. Orang nang kerjaannya dalam dunia katuju banar ma'adu domba, katuju banar namimah ini, begitu bangkit dari kubur kada bentuk manusia lagi, wajahnya berubah menjadi kirdah. Anjur atar, contohnya anjur atar. Nah,
orang dua laki bini. Orang dua laki bini berisi pembantu di rumah Saiko. Pembantu ini anjur atar. Kemudian si laki-laki ini tiap hari ke pasar berusaha marian bulik. Suatu hari laki-laki ini terlambat datang malam. Pembantu lawan nang bini, lawan majikan, laki pian tuh saku bisa bebini. Apa bulik malam rajin song-song bulik. Contoh nang anjur atar di dalam kitab contohnya macam itu. Pian hendaklah supaya laki pian itu sayang, jangan sampai bebini. Ulun bari amalan nah si pembantu nih. Nah, apa amalan aja nang bini-bini itu? Kayaknya bila laki pian guring, pian ambil lading silit atau lading belati, cabut sabilah janggut sidin. Nyaman aja itu jenang bini amalannya. Ini siapa kan malam ini biasanya guring laki pian kayaknya. Nah lawan lading belati sit sebuti sebilah rambut saja, sebilah bulu janggut saja. Lawan nang laki si pembantu pulang, bapak dah pulang. Bini pian tuh pakada suka lawan pian tuh lah. Pian buktiakan ha. Pian malam ini nak dibunuhnya kayaknya. Pian kena guring, pian malam ini nak dibunuhnya. Jadi pian jangan guring, pian pura-pura guring aja malam ini. Ujar pembantu tadi. Ayo ya laki tadi. Berabah pura-pura guring. Sampai tengah malam nang bini turun. Naik mau lading belati. Maandak ka gulo, nang maambil janggut sabilah tadi. Pas maandak ka sini, dikajak nang laki bangun. Oh sekalinya bujur, anak membunuh aku ini umanya ini. Nah itu nama ngarannya. Orang nang asalnya rukun, asalnya baik, jadi hancur gara-gara orang yang namimah. Nah macam itu kayaknya di dalam kubur bangkit dari kubur, wajahnya macam kera. Menghancur orang nang bekasih sayangan. Kemudian lagi ujar Imam Al-Qurtubi dalam tazkirah beliau menyebutkan ada manusia yang dihalau menuju mahsyar itu wajahnya kal khinzir seperti babi. Siapa mereka itu? Ahlul mukus, orang-orang yang mencukai harta manusia. Pahamlah cukai? Cukai harta manusia. Orang yang mencukai harta manusia di luar daripada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentunya. Kadang alih minan duit di pasar kan boleh ada muha macam babi. Oh ini dalam dunia orangnya berarti ahlul mukus. Ada lagi wajah orang di dalam padang mahsyar itu berjalan menuju mahsyar itu al-munakkasun yang dibalik kepala di bawah batis ke atas. Dari kuburnya menuju mahsyar kepala yang berjalan. Mereka itu adalah akalatur riba, orang yang melakukan praktek riba. Baik nang mahutangi, baik nang bahutang, nah sama aja. Kebalik berjalan di padang mahsyar kayaknya. Ada lagi orang yang di dalam padang mahsyar itu berjalan al-muqatta'atu aydihim wa arjuluhum, yang potong kaki tangannya. Mereka itu siapa? Alladzina yu'zunal jiran, orang yang sering kali mengganggu, menyakiti tetangganya. Menyindir, menyembati lawan tetangga, lawan jiran. Bangkit dari kubur kada betangan, kada bebatis kayaknya.
Itu Al-Imam Al-Qurtubi mengambil sarinya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya adalah bahwa kita nanti di padang mahsyar dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.